Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin di video bagian 1 dan bagian 2, akan mengupload lanjutan dari kerja current sensor limiter. Di video sebelumnya sudah saya tampilkan menurut versi saya ya, review cara kerja. Nah, ini diagram bagaimana pemasangan current sensor limiter, khususnya di sini untuk inverter grid D yang belum ada sensor limiter. Ini diagram sederhana yang saya bikin. Mungkin ada yang komen ya, kenapa nggak langsung aja beli yang inverter hybrid. Nah, itu kalau yang mungkin uangnya banyak tidak masalah. Kalau saya seperti saya ini, saya cicil sedikit-sedikit, beli inverter grid-nya dulu, baru PV-nya, supaya jalan dulu, nanti lama-lama beli aksesorisnya. Nah, di sini dari diagram yang saya bikin ini sudah saya implementasikan, sudah saya aplikasikan. Nanti saya kasih contoh, sudah saya terapkan, sudah jalan. Dari diagram ini saya bikin ini dari meter PLN ya, meter PLN. Saya kasih power meter 2. Kenapa dikasih 2? Yang power meter 1 untuk memonitoring berapa watt daya yang dikirim oleh PLN ke rumah kita yang kita pakai. Power meter 2 ini mengukur realnya beban yang dipakai di rumah kita, supaya bisa memonitor saat inverter grid bekerja. Ini aliran arus listriknya ke sini dan ke sini. Ini akan terbaca di power meter 2. Realnya misalkan power meter beban kita 100 watt, ini akan terbaca 100 watt. Jika inverter grid-nya dari PV kita mensuplai misalkan 50 watt, maka di meter ini akan terbaca 50 watt saja. Beban rumah 100, inverter grid menghasilkan 50 watt, maka daya yang diambil dari PLN hanya 50 watt terbaca di sini. Ya, itu fungsinya untuk memonitoring. Terbaca di sini 50 watt, hanya 50 yang dipakai. Nah, 50 dari mana? Dari grid ngalir ke sini. Dari PLN hanya 50, grid 50, jadi 100 watt dipakai. Itu kenapa pasang 2 power meter. Pasang 3 juga boleh kalau ada dana. Di sini pasang lagi keluaran grid. Jadi nanti bisa memonitoring 3, tapi cukup 2 aja sudah. Itu kelebihan pertama, memonitoring berapa daya yang dipakai dan yang disuplai oleh PLN ke rumah kita, dan daya real. Kelebihan memasang 2 power meter, yang kedua bisa memonitoring ekspornya inverter grid ya. Misalkan beban di rumah kita 50 ya, 50 watt standby. Saat kulkas mati mungkin standby-nya 50, hanya hidupkan pompa air akuarium atau aksesoris lain. PV 2 lembar menghasilkan 100 misalkan pas peak power, waktu peak power. Inverter grid menghasilkan 100 watt. Rumah kita hanya memakai 50. Maka dia akan ekspor kan. Kelebihan 50 watt. Nah, dia akan keluar ekspor. Ini akan terbaca 100. Ini akan terbaca 50. Jadi jika ekspor ini lebih besar. Ini kecil. Nah, mungkin itu untuk kelebihan ini kenapa pasang power meter 2 ya kan. Lebih mudah memonitoringnya. Nah, sekarang
kembali ke overcurrent sensor ya. Nah, di sini perhatikan cara pemasangannya. Terlalu banyak gerak-gerak ya. Perhatikan cara pemasangannya, tidak boleh disembarang. Ini meter PLN. Kalau masuk ke rumah kita, yang berarti ini sebelum MCB distribusi ya. Kabelnya dipanjangkan sedikit dengan kabel yang bagus 4 mili Ethernet atau apa, minimal 4 mili ya, dipanjangkan. Power meter 1 dipasang di sebelum kita ngeti, sebelum kita mengkonek griti. Power meter 1 dipasang. Setelah sini kasih stop kontak di paralel aja ya, di cabang ya. Setelah ini konverter griti berarti kita pasang power meter 2. Nah, cara tie in ini konverter griti tidak boleh sembarang juga. Di sebelum sensor current. Karena apa? Supaya sensor current ini membaca beban yang masuk ke rumah kita saja. Kalau misalnya kita pasang di sini, nanti sensor current tidak akan mati karena saat ekspor ini akan bebannya, saat dia ekspor akan terbaca di sini juga di sensor current. Maaf. Jadi nggak bisa mati, makanya tie in griti harus di sebelum sensor. Kemudian sensor overcurrent juga sebelum MCB distribusi ya, dipanjangkan kabelnya, dipanjangkan. Nanti saya kasih contoh aplikasi saya, nanti bisa disesuaikan saja. Ini harus plus ya, harus plus aja, yang netral sama grounding langsung saja, yang plus aja yang lewatin current sensor. Dan keluar ke MCB distribusi rumah, baru ke rumah. Overcurrent sensor ini 12 volt, jadi memerlukan adapter. Adapternya saya pasang timer. Tujuannya untuk apa? Saat WiFi tidak memproduksi, kita set aja misalkan jam 17.25, matikan sensor current biar awet. Matikan adapternya pakai timer. Nanti on lagi jam 8 misalnya. Tinggal beli timer yang programmable, banyak dijual. Gimana cara kerja current sensor? Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jika dia melewati arus yang kita set, melewati batas, penggunaan beban rumah melewati batas yang kita setting. Misalkan kita setting penggunaan kulkas yang paling rendah ya, 100 watt. Kita set aja di ininya, timernya ini. Di tempat saya timer ini saya ganti potensio 10 kilo ohm. Tapi potensio yang ada dijual di aksesoris Arduino itu yang apa namanya saya lupa, yang diputar itu dia sedikit, kita putar banyak tapi dia geraknya hanya sedikit, supaya dia akurat. Tapi kalau potensio biasa pun tidak apa-apa, tapi putarnya harus hati-hati, pelan-pelan sekali. Nanti saya tunjukkan potensionya. Sensor current disuplai 12 volt, sudah saya jelaskan. Di sensor current ada relay yang normally open, normally close, dan COM. Relay sensor current ini untuk mengoperasikan kontaktor yang di sini, ya kan? Jika arus melewati batas yang kita setting, misalkan kita setting 100, kemudian beban kita memakai 120, aktif sensor current, aktif. Jika sensor current aktif, normally open akan menjadi normally close. COM-nya diambil dari plus saja, dari PLN aja, tidak usah dari baterai lah, yang AC aja, karena kontaktornya juga AC. Jika sensor current aktif, normally open jadi close, arus listrik mengalir ke kontaktor. Kontaktor aktif menyambungkan PV
Karena PV ini tersambung di normally close dan normally open. Kenapa tersambung normally close, normally open? Nanti dijelaskan selanjutnya. Kontaktor aktif karena diaktifkan oleh current sensor, karena current sensor mendeteksi harus di atas batas yang kita set, maka aktif. Arus dari PV mengalir ke inverter Kriti. Dalam waktu bersamaan, saklar inverter Kriti kita paralelkan ke normally opennya, karena ini ada dua normally opennya, satunya buat saklar. Ini aktif, saklar aktif, on, PV nyambung. Inverter Kriti akan melakukan sinkronisasi, sinkron connect, kemudian dia akan on, membantu arus PLN mensuplai beban kita sesuai besaran dari kapasitas panel kita. Kita tadi bilang 120 ya beban rumah ya. Misalkan inverter kita menghasilkan 100 watt dari 2 PV, maka dia akan mengalir dari sini ke sini ke sini. Jadi tetap dia akan terdetek 120 watt real. Di sini meter 2 akan mendetek beban real 120. Meter 2 akan mendetek hanya 20 saja, karena yang 100 disuplai oleh inverter Kriti. Di sini beban real terbaca 120, di sini terbaca 20 saja. Kita pakai PLN 20 saja. Terus itu sampai ini PV. Kalau PV ini dayanya drop turun, ya nanti inverter Kriti mungkin akan standby. Nah, saat standby ini tetap on karena ini mendeteksi 120. Saat standby ya ini full, mungkin ngambil 120 karena ini mungkin gak aktif standby. Kemudian jika bersinar lagi matahari, supply lagi, maka dia akan bantu lagi, bantu PLN. Nah, kontaktornya AC. Nah, setelah misalkan kulkas mati ya, kulkasnya otomatis sudah mati dingin, mati kulkas tadi 100 watt misalkan, standby nya tinggal 20 watt di rumah kita. Macam-macam aksesoris yang tidak mati misalkan apa, pompa akuarium apa, standby 200 watt, maka sensor current ini tidak mendetek lagi yang kita set. Yang kita set kan 100 aktif. Kalau 20 watt berarti ini off ini. Oh, off 20 watt. Setelah off, ini normally open menjadi normally close. Normally open kan tadinya menjadi normally close kalau aktif ya. Ini open lagi. Yang normally close ini close. Jadi normally open lagi, listrik kan terputus ya. Yang menuju ke kontaktor terputus, kontaktornya off kan menjadi normally close. Setelah close berarti yang terhubung apa? Yang open ini ini akan menjadi open ya, yang menuju ke inverter Kriti. Terputus nih hubungan dari PV ke inverter Kriti. Sensor current off, kontaktor ikut off, hubungan dari PV ke Kriti off juga. Nah, ini istirahat. Kalau ini nggak mendetek, Kriti istirahat juga. Sekarang tegangan dari PV, kalau kontaktornya off berarti mengalir ke solar charger controller. Pilih yang MPPT supaya tegangannya sama kan. Ini maksimum bisa 60 kan, bisa lebih ya, 60 volt bisa sama. Kita simpan di baterai jadi nggak sia-sia. Saat istirahat, Kriti istirahat, sensor current tidak mendetek karena beban kita di rumah kecil. Kita manfaatkan untuk mencharger baterai untuk nanti dipakai di backup, atau boleh di critical
yang tidak boleh mati ya di critical load, simpan di baterai, jadi nggak sia-sia, masih produksi, masih kita alirkan ke solar charger controller, ke baterai. Kenapa mati? Ya supaya tidak ekspor tadi. Kenapa ekspor ya? Ekspor karena beban kita saat standby 20 watt ya kan. Kemudian solar panel tetap memproduksi 100. Kalau kita tidak off kan inverter greedy saat beban kita rendah di bawah setting, misalkan tidak ada sensor current ya, beban kita 20 watt, PV memproduksi 100. Kalau tidak ada sensor current berarti ini berarti on terus kan inverter greedy, dia akan mensuplai ke sini ke T kita, padahal beban kita hanya 20 watt standby, inverter greedy 100 watt, maka yang 80 kemana? Yang 80 ekspor akan periksa. Kalau ini belum eksim, periksa lama-lama nanti error. Karena kalau saat periksa ini temperate nyala, berarti kita dianggap kotak-atik ini, dianggap buka segel kalau temperate nyala. Saat periksa sudah saya coba temperate nyala, kalau lama-lama dibiarkan nanti dia akan off, dia akan blokir. Nah, makanya supaya tidak terjadi blokir saat beban kita di bawahnya kemampuan PV dan inverter greedy, kita off kan. Caranya ya pakai sensor overcurrent. Kelemahannya ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelemahannya, jika kita pakai 20 watt atau di bawah, tadi kita setting ini kan misalnya 100 ya, kita pakai 80 watt ya tidak dibantu sama inverter greedy karena ini belum aktif sensor currentnya. Itu kelemahannya. Tapi bisa kita manfaatkan energi PV ke charger baterai kan, masih bisa, bukan sia-sia sih. Cuman sebelum daya yang dipakai di rumah, kalau sebelum menyentuh yang disetting di current sensor tidak dibantu, kita 80 ya tetap pakai 80 dari PLN. Nanti kalau kulkas nyala lagi misalkan, nyala 120, aktif lagi dia, aktif, mengaktifkan kontaktor juga, PV tersambung ke greedy, terputus ke SCC, greedy jalan lagi, bantu lagi. Misalkan kulkas nyala kan 100, tadinya 20 yang standby, jadi 120, dari PLN hanya 20, ke sini tetap 120. Nah, ada kelemahan, ada kelebihan ya, mirip seperti hybrid. Kalau punya uang beli hybrid langsung, tidak ribet. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti saya sambung ke video realnya yang saya pasang dan sudah saya terapkan. Ini datanya, ya kan? Faktanya, aplikasinya, implementasinya ada. Jadi kalau yang mau komen untuk menambahin, mengkoreksi, monggo silahkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Ini ada gambar selanjutnya yang ini. Nah, ini kalau proses sensor current mati. Ini kalau hidup ya. Nah, ini kalau hidup sensor current. Ini kalau mati, diagram alurnya begini. Nanti insya Allah saya share diagramnya. Kalau sensor current tidak aktif berarti langsung ini ke daya rumah, PV masuk ke SCC. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.